Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan hidup, setiap kita pasti merindukan keberhasilan di dalam perjalanan hidup kita. Semua manusia berjuang untuk memperoleh keberhasilan. Semua manusia berusaha untuk meraih keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi tahukah saudara bahwa keberhasilan yang sejati adalah keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan? Artinya kalau di dalam kehidupan kita merindukan keberhasilan yang sejati saudara, kita harus meraihnya melalui cara dan jalan yang dikenan oleh Tuhan. Saat ini, jalan seperti apa yang sedang saudara lalui, yang sedang saudara perjuangkan untuk meraih keberhasilan di dalam hidup saudara? Apakah jalan yang dikehendaki Tuhan, ataukah malah jalan yang melanggar kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kita akan belajar di dalam video ini saudara, bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang sejati yang dikerjakan oleh Tuhan. Dengan harapan saudara akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara dengan cara saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dengan cara saudara menjalani jalan atau aturan yang dikehendaki oleh Tuhan menuju kepada keberhasilan. Saya rindu saudara satu saat saudara akan menyaksikan di dalam channel ini, saudara akan menuliskan kesaksian saudara di dalam video-video di channel ini, bahwa saudara mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Ataupun mungkin saudara selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar di dalam video ayat emas ini saudara. Silakan saksikan jika Tuhan telah menyatakan keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang keberhasilan yang akan kita renungkan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, ayat firman Tuhan ini dengan tegas menegaskan bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan Yusuf. Dan keberhasilan itu terjadi oleh karena penyertaan Tuhan. Dikatakan bahwa Yusuf selalu berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Dan itu bisa terjadi kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Artinya saudara bahwa kita bisa mengalami keberhasilan sama seperti Yusuf di dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup kita, dalam usaha, di tengah keluarga, atau dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita bisa mengalami keberhasilan sama seperti Yusuf.
Dan yang menjadi kunci kita mengalami keberhasilan tersebut adalah penyertaan Tuhan. Itu artinya saudara bahwa kalau kita rindu keberhasilan terjadi dalam hidup kita, kita harus rindu penyertaan Tuhan. Kita harus menjalani hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat dan mengalami Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang saudara kerjakan hari ini? Apa yang saudara sedang perjuangkan hari ini? Saudara rindu keberhasilan? Saudara rindu Tuhan mengerjakan keberhasilan yang besar di dalam kehidupan saudara? Hiduplah dalam penyertaan Tuhan saudara. Mintalah dan mohonlah penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Maka keberhasilan daripada Tuhan akan dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Ayat mas selanjutnya saudara tentang keberhasilan adalah dari Kejadian 39 ayat yang ketiga, masih kisah tentang Yusuf. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, kenapa pada waktu itu di rumah Potifar memberi kekuasaan yang sangat besar saudara? Karena Potifar melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan bagaimana Yusuf mengalami keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupannya. Artinya saudara, untuk mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidup Yusuf, dia mengalami penyertaan Tuhan. Dan itu dilihat oleh Potifar. Dan ketika Potifar melihat keberhasilan itu, dia mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Artinya hari ini saudara, bahwa orang lain akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Orang lain akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan dan Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan berhasil, orang-orang lain atau pimpinan-pimpinan kita juga akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Adakah saudara saat ini bekerja di dalam satu perusahaan mungkin? Adakah saudara punya pimpinan dalam satu bidang dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, kalau saudara hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, atasan saudara, otoritas saudara akan melihat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara, dan itu akan membuat otoritas saudara, pimpinan saudara, kepala saudara akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar dalam hidup saudara. Itu yang terjadi kepada Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar. Potifar memberi kekuasaan yang lebih besar bagi Yusuf. Bahkan seluruh harta miliknya diberi kekuasaan kepada Yusuf untuk mengelola semuanya. Kenapa saudara? Karena Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya berhasil. Atasan saudara, pimpinan saudara, kepala saudara akan memberi kepercayaan yang lebih besar ketika saudara hidup dalam tuntunan Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan mengangkat kehidupan saudara ke derajat yang lebih tinggi. Ayat mas selanjutnya saudara, masih dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, ketika Yusuf menanjak karir di rumah Potifar, tetapi ada proses lagi yang Tuhan izinkan dia alami, di mana dia difitnah oleh istri Potifar. Dan oleh karena fitnahan itu, akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Saudara, dari tempat yang nyaman, dari tempat yang baik, dia telah menjadi orang kepercayaan, akhirnya masuk dalam penjara, begitu terjun ke bawah saudara. Tetapi dengar, di sana pun Tuhan menyertai Yusuf. Dan akhirnya kepala penjara itu pun melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf.
Sehingga kepala penjara itu mempercayakan banyak hal kepada Yusuf, dan dia tidak mencampuri lagi apa yang sudah dia percayakan kepada Yusuf. Kenapa, saudara? Karena dia melihat apapun yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil. Saudara, orang yang disertai oleh Tuhan dalam situasi terpuruk apapun, di sana Tuhan masih bisa mengerjakan keberhasilan. Yusuf yang disertai oleh Tuhan, sekalipun masuk ke dalam penjara, di sana dia tetap bisa berhasil. Sekalipun dia difitnah, dijatuhkan, dihancurkan, tapi dia masih tetap bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Di dalam penjara pun masih ada orang yang bisa melihat penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf, yaitu kepala penjara. Dan akhirnya kepala penjara ini mempercayakan banyak hal kepada Yusuf. Dan hari ini pun, saudara, bahwa dalam situasi apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, seterpuruk apapun, sehancur apapun kehidupan saudara, keadaan hidup saudara hari ini, dengar saudara, bahwa Tuhan bisa mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap punya cara untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, sekalipun hidup kita begitu hancurnya saat ini. Apa yang akan membuat pemulihan Tuhan terjadi, keberhasilan terjadi? Penyertaan Tuhan. Kembali, penyertaan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rindukan penyertaan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Ayat emas selanjutnya tentang keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kembali, saudara, hamba Tuhan yang lain yaitu Daud. Firman Allah menegaskan bahwa dia berhasil di dalam segala pekerjaannya. Banyak peperangan, pergumulan yang dihadapi oleh Daud di dalam kehidupannya, saudara. Tetapi dia selalu berhasil. Segala yang dia lakukan berhasil. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Tuhan menyertai dia. Hari ini, seberapa berat pun tantangan yang seringkali diperhadapkan kepada saudara, seberapa sulit pun tanggung jawab yang saudara pikul dalam hidup saudara, tetapi dengar, saudara bisa mengalami keberhasilan oleh karena penyertaan Tuhan. Itu artinya cari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat-umatnya adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah tawar hati. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan menegaskan bahwa keberhasilan itu akan terjadi ketika umatnya, ketika saya dan saudara hidup melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan hukum dan perintah Tuhan. Artinya mentaati segala perintah Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Firman Allah juga menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Kepada Musa diberi firman dalam memimpin orang Israel supaya dia menguatkan dan meneguhkan hatinya dan jangan tawar hati. Artinya apa, saudara? Ada tantangan, ada tanggung jawab, ada persoalan yang harus dihadapi. Tetapi dalam semua kondisi itu tetap meneguhkan hati. Musa tetap menguatkan hati. Musa tidak tawar hati.
Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Firman Allah ini berkata, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan ketetapan, peraturan, hukum, dan perintah Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang saudara hadapi, kuatkan hati, teguhkan hati, jangan tawar hati, tetap berjuang untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini ditegaskan bahwa keberhasilan itu terjadi ketika Tuhan dicari. Orang yang mencari Tuhan, maka Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Dan juga dikatakan takut akan Allah itu menjadi syarat untuk mengalami keberhasilan. Jadi saudara, untuk kita mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidup kita, yang pertama takutlah akan Allah, dan kemudian cari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Maka Tuhan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan itu bisa berhasil. Biarlah keberhasilan menjadi bagian saudara. Tetaplah takut akan Allah apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, sehingga keberhasilan daripada Tuhan akan tercurah di dalam hidup saudara. Cari Tuhan selagi masih ada waktu, cari Tuhan selagi ada kesempatan, maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Ayat emas selanjutnya tentang keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan adalah dari 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Di dalam ayat ini firman Allah mencatat kisah hidup Raja Hizkia saudara, di mana Hizkia mengalami keberhasilan dalam segala usaha yang dia kerjakan. Dan yang menjadi rahasia atau kunci atau sebab sehingga dia mengalami keberhasilan dalam hidupnya adalah di mana dalam segala usahanya yang dia lakukan itu dia kerjakan sebagai pelayanannya terhadap Allah. Jadi apa yang dia kerjakan itu dia kerjakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk melayani Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Dalam segala usahanya yang dia lakukan, itu dia lakukan sembari melakukan Taurat dan perintah Allah, sejalan dengan Taurat dan perintah Allah. Dan juga dikatakan ia mencari Allahnya. Jadi dia melayani Tuhan dalam segala usaha yang dia kerjakan. Dia lakukan perintah Tuhan dalam segala usaha yang dia kerjakan. Dan kemudian dia mencari Tuhan dalam segala usaha yang dia kerjakan. Sehingga kalimat terakhir dikatakan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Dia lakukan perintah dan Taurat Tuhan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Kemudian saudara, ayat emas selanjutnya tentang keberhasilan adalah dari Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini adalah mazmur yang menegaskan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia. Orang yang hidup menerapkan firman Tuhan akan berbahagia. Kenapa dia berbahagia, saudara? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang terjadi bagi pohon yang ditanam di tepi aliran air? Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, tidak pernah mengalami kering, tidak pernah mengalami musim kering, tetapi dia akan selalu mengalami basah, tercukupi apa yang dibutuhkan. Oleh karena dia ditanam di tepi aliran air, ada aliran air yang selalu akan mencukupkan kebutuhan air yang dia butuhkan. Dan firman Allah menegaskan, demikianlah orang yang hidup melakukan firman Tuhan, karena orang tersebut akan berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena segala perbuatannya dibuat Tuhan berhasil. Hari ini, saudara, kalau kita rindu apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan berhasil, kembali diingatkan bahwa hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami keberhasilan di dalam perjalanan hidup kita. Ayat emas terakhir, saudara, tentang keberhasilan adalah dari Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang-orang memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Saudara, hal yang lain lagi yang ditegaskan di sini untuk mengalami keberhasilan adalah hikmat. Salomo adalah raja yang paling berhasil di sepanjang sejarah, saudara. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Karena dia dikaruniakan hikmat yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Bahwa hikmat mengerjakan keberhasilan. Tuhan telah mengaruniakan hikmat kepada setiap kita. Di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, Allah telah mengaruniakan hikmat-Nya, dan Dia mau kita hidup berdasarkan hikmat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau kita hidup berdasarkan hikmat Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Karena hikmat yang diberi Tuhan itu adalah hikmat yang menuntun kepada keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur di mana di dalam video ayat-ayat emas tentang keberhasilan ini kita telah belajar banyak hal. Dan biarlah saudara meresapi, merenungkan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan kemudian alamilah keberhasilan daripada Tuhan ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena Tuhan akan mengerjakan keberhasilan bagi kehidupan orang yang menghidupi firman-Nya. Mari saudara, kita jalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Gunakan hikmat yang ada, lakukan perintah Tuhan, cari Tuhan, laksanakan Taurat Tuhan, layani Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Sama seperti kepada Hizkia tadi, saudara, bahwa segala yang dia usahakan berhasil karena Tuhan menyertai. Puji Tuhan, saudara, biarlah Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara, sehingga keberhasilan menjadi bagian saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan ini. Biarlah saudara dikuatkan, diteguhkan saat ini. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu.
apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, saat ini hamba berdoa, kerjakan keberhasilan di dalam hidup mereka. Kerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa keberhasilan itu berasal daripada-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jamah dan lawat semua anak-anak-Mu ini, supaya mereka mengalami keberhasilan daripada Engkau di dalam hidup mereka. Kerjakanlah keberhasilan dalam usaha pekerjaan mereka, kerjakan keberhasilan dalam karir mereka, kerjakan keberhasilan di tengah keluarga mereka, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan. Tuntun dan ajar mereka untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat ayat emas firman Tuhan tentang keberhasilan yang telah kami renungkan bersama. Dan saat ini hamba berdoa, kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa.
dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara,
angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus.
Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat, berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya mereka, pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi, pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab
doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.